Saat bencana alam terjadi, banyak warga tidak tahu harus meminta bantuan kemana. Hal yang sering terjadi saat kebakaran, ketika ingin membantu tetapi kebingungan menyampaikan laporan, yang membuat respon petugas seringkali terlambat. Bencana lain yang datang tiba-tiba juga menyulitkan masyarakat dalam kondisi serba terbatas. Karena itu, FireGuard dihadirkan sebagai solusi untuk membantu masyarakat melapor dan mendapatkan respon yang lebih cepat dalam situasi darurat. FireGuard Palembang, solusi cepat untuk melapor dan memantau kebakaran di kota Palembang. FireGuard dilengkapi dengan lapor darurat, informasi pos pemadam kebakaran, peta interaktif, serta panduan keselamatan yang mudah diakses. Dengan pelaporan real-time berbasis lokasi, masyarakat bisa menentukan titik kejadian bencana secara presisi, memberikan detail bencana berupa foto dan sebagainya, dan mengirim laporan hanya dalam hitungan detik. FireGuard Palembang, keselamatan Anda prioritas kami. Untuk menggunakan aplikasi ini, pengguna dapat login dengan nomor telepon. Sistem akan mengirimkan kode OTP via WhatsApp untuk verifikasi keamanannya. Setelah memasukkan kode, pengguna akan berhasil masuk ke halaman awal. Di halaman utama ini, pengguna bisa langsung membuat laporan kebakaran. Pertama, pilih kategori bencana. Tersedia kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lainnya. Kemudian, isi deskripsi kejadian dan alamat lokasi. Pada peta, pengguna menentukan titik lokasi kebakaran. Yang menarik, sistem secara otomatis akan mendeteksi pos damkar terdekat dan menampilkan rute beserta estimasi jarak dan waktu tempuhnya. Lalu, kirim laporan. Kemudian, pelapor dapat memantau status laporan mereka secara real-time. Setiap perubahan status dari operator akan langsung terlihat di aplikasi ini. Dan juga, petanya bisa dilihat di Google Maps. Sekian untuk demonstrasi FireGuard Palembang. Teman-teman, dalam FireGuard kita dilengkapi dengan sistem aplikasi dari sisi admin. Di sini seperti yang kita bisa lihat bersama-sama, di dalam operator FireGuard, terkhusus saya sebagai admin, saya memiliki banyak hak privilege sebagai administrator. Yang paling penting yang dapat saya lakukan adalah saya dapat menghidupkan mode pantau, di mana nanti ketika ada bencana atau kebakaran yang terjadi, maka otomatis dengan menggunakan WebSocket, maka aplikasi ini akan langsung memutar sirine untuk memberikan saya peringatan. Jadi saya bisa langsung tidak harus 24 jam stay di depan layar begitu. Nah, teman-teman, di sini juga di dashboard operator kami diberikan ada 4 menu seperti laporan aktif, berapa unit dikirim, terus rata-rata respon, dan berapa total pos damkar yang saat ini sudah terdaftar. Teman-teman, di sini bisa dilihat ada satu laporan yang sudah masuk di samping navigasi peta yang ada di operator FireGuard. Kalau kita klik di laporannya, di sini tertera banyak sekali detail informasi seperti bagaimana status laporannya. Kalau pending berarti belum diproses sama sekali, lalu ada waktu laporan begitu, lalu ada nomor telepon pengaju, lalu ada lokasi kebakaran atau lokasi bencana, baru di bawahnya ada catatan. Selanjutnya di sini ada rute pemadam kebakaran. Jadi saya bisa melihat di sini di aplikasi yang kami rancang ini, saya bisa melihat seberapa jauh dari titik pos lokasi damkar yang akan saya hubungi ke lokasi bencana yang terjadi. Lalu selanjutnya di bawah terdapat media lampirannya. Begitu juga untuk perubahan status. Saya di sini dapat verifikasi, dapat melaporkan pengiriman unit, dapat menyelesaikan dan dapat memberikan status bahwa laporan ini palsu. Keempat-empatnya di sini akan langsung terintegrasi dengan WhatsApp si pengaju. Begitu. Jadi ini adalah dashboard operator dari aplikasi kami, aplikasi FireGuard. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Sistem Informasi Geografis SPBU Palembang yang beranggotakan 4 orang, Heni, Steven, Randy Febriansyah, Fauzia Tuzara, dan saya sendiri, Ayu Puspitasari. Saat ini, kami akan mendemonstrasikan hasil proyek dari kelompok kami.
Sistem Informasi Geografis SPBU Palembang merupakan website interaktif yang dikembangkan untuk membantu masyarakat dalam menemukan, memvisualisasikan, dan menavigasikan lokasi PSBBU di wilayah Palembang hingga Indralaya. Sistem ini mengintegrasikan data spasial berbasis peta digital dengan teknologi geolokasi dan navigasi secara real-time, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengetahui posisi SPBU terdekat dari lokasi mereka saat ini. Sistem ini memanfaatkan fitur pemetaan seperti marker lokasi, informasi detail SPBU, meliputi nama, alamat, daerah, serta rute navigasi otomatis menuju SPBU pilihan. Dengan desain antarmuka yang sederhana dan responsif, sistem ini dapat diakses melalui berbagai perangkat, baik komputer maupun smartphone. Selain itu, sistem ini juga mendukung visualisasi data geografis secara dinamis yang memungkinkan penggunaan melihat persebaran SPBU di seluruh area Palembang dan Indralaya secara lebih informatif. Dengan demikian, sistem informasi geografis SPBU Palembang tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pencarian lokasi, tapi juga sebagai sarana pendukung pengambilan keputusan baik masyarakat maupun instansi yang membutuhkan informasi terkait persebaran SPBU. Pada sistem ini memiliki 5 fitur utama yang akan didemonstrasikan oleh rekan saya kepada Randy. Dipersilakan. Baiklah, website yang setelah kami rancang ini memiliki fitur utama yaitu menyediakan tampilan sebuah map di mana pada map ini akan menampilkan semua titik dari SPBU dari kota Palembang dan Indralaya. Selanjutnya, ini ada fitur yaitu cari SPBU terdekat, di mana jika kita mengklik tombol ini, maka kita akan tampilkan sebuah rute dari lokasi kita terkini ke titik SPBU terdekat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzia Tuzara. Baiklah, setelah data lokasi sudah tersimpan ke rute SPBU terdekat, menampilkan sebuah informasi SPBU tersebut. Berikut ada alamat, fasilitas, jarak rute, dan juga ada link akses ke Google Maps. Dan juga ada untuk menampilkan rutenya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur selanjutnya dari aplikasi kami dapat melakukan login admin yang bisa melakukan tambah titik SPBU jika diperlukan, misalnya terdapat data titik SPBU baru. Oke, jika berhasil ditambahkan, maka akan melakukan penambahan API untuk di database yang untuk saat ini masih database di lokal dan nanti akan bertambah pada titik baru. Juga admin bisa melakukan edit pada data tersebut ataupun menghapus. Mungkin sekian dari fitur yang kami jelaskan. Saya kembalikan ke Ayu Puspitasari. Baiklah, selesai penjelasan dari Steven tadi menandakan bahwa presentasi kami juga sudah selesai. Itulah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok website Medical Care Palembang. Kami presentasikan website kami, di mana anggota kelompok kami sendiri terdiri dari saya Aisyah Fitri, Muhammad Adrian, Dian Maheru, dan satu teman lainnya bernama Nadia Puspitasari. Oke, website ini dirancang sebagai sistem informasi kesehatan yang bisa dipakai bukan cuma untuk mencari informasi rumah sakit, tapi juga membantu pengguna dalam situasi darurat. Untuk fitur pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Dian Maheru. Baik, fitur pertama yang kami punya itu dashboard utama, yang dimana bisa kalian lihat yang itu di atas ada navbarnya yang memiliki beranda, daftar rumah sakit, lokasi rumah sakit, dan searching dan profil picture di kanan. Boleh turun ke bawah, Dren, ke daftar rumah sakit. Baik, daftar rumah sakit ini kami memiliki beberapa daftar rumah sakit yang berisi nama dan nomor emergency yang tertera di bawah mereka. Yang itu bakal nge-scroll setiap saat untuk ada beberapa rumah sakit, mungkin kurang lebih dari 10. Boleh ke bawah lagi, Adrian, ke lokasi rumah sakit. Di bagian lokasi rumah sakit ini terdiri dari dua, yaitu pertama mapnya dan sebelah kanan ada listnya. Di list sebelah kanan ini memiliki nama, nomor emergency, dan ada jarak dan waktu tempuh dari tempat di mana user berasal. Ketika kita mengklik di bagian list itu, pada map yang tertera akan menuju langsung membuatkan rute dari titik user berada ke titik rumah sakit tersebut. Di bagian map itu bakal memperlihatkan rute juga dan titik user ketika pada awal membuka website kami.
Di bagian kanan di bawah list, itu ada nomor darurat untuk ambulans, pemadam, dan polisi. Boleh lanjut ke bawah, Adrian? Oke. Di bagian ini, kami mempunyai tampilan untuk jenis-jenis rumah sakit dari tipe A, tipe B, dan tipe C sampai tipe D. Yang di bawahnya itu sudah menjelaskan bahwa tipe-tipe ini untuk apa. Boleh lanjut ke bawahnya lagi, Adrian? Nah, di bagian ini kami mempunyai bagian footer atau bagian paling bawah dari website kami, yaitu di mana tersedia di mana alamat Instagram, Twitter, dan terms and condition. Di sebelah kanan bawah, yaitu di bagian website, itu akan melayang tombol darurat. Ketika tombol itu dipencet, itu akan langsung memberikan rute ke rumah sakit terdekat. Boleh diperlihatkan, Adrian, ke mapnya? Ketika tombol darurat itu dipencet, kita bisa lihat di mana user dapat mendapatkan rute terdekat ke rumah sakit yang dia tuju jika hal emergensi terjadi pada user. Dan di bawah list ada untuk tombol hapus rute untuk menghapus rute yang sudah ditandai. Fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aisyah Fitri. Silahkan. Oke. Fitur selanjutnya adalah login dan register untuk admin. Di mana di sini admin bisa melakukan beberapa hal terkait dengan daftar rumah sakit yang ada di website kami sendiri. Boleh diperlihatkan, Adrian? Oke. Di sini ada eh, halaman login, di mana di sini user akan diminta email, password, dan setelah itu admin bisa langsung masuk ke website. Jika belum, di sini terdapat menu untuk sign up for free, di mana di sini admin baru bisa membuat akun agar bisa masuk ke halaman login tersebut. Boleh diperlihatkan kan ke halaman ya. Di sini data yang diminta untuk register ada email, username, password, dan nomor WhatsApp. Setelah register, maka admin akan bisa melakukan beberapa hal untuk edit, delete, dan beberapa hal lainnya terkait dengan data yang ada di website ini. Mungkin boleh langsung masuk ke menu login aja ya. Kita coba login. Oke, di sini bisa kita lihat bersama manajemen data dari Medical Care Palembang. Di mana di sini untuk sementara total rumah sakit yang ada di website ini ada 31. Di sini kita sebagai admin bisa mengedit daftar rumah sakit yang ada, bisa juga menghapus data, atau bahkan bisa menambahkan rumah sakit baru ke dalam list yang ada di daftar rumah sakit ini. Oke, itu mungkin dua dua fitur selain yang dijelaskan oleh Maheru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adrian. Oke, jadi di sini saya akan jelaskan pada laman admin itu ada apa aja. Yang pertama itu kita bisa lihat informasi rumah sakit, yang mana di sini ada 31 rumah sakit ya, seperti yang udah dikasih tahu tadi. Lalu kita coba tambah rumah sakit. Misalnya di sini RS Heru, terus untuk nomor telepon kita acak aja karena ini data biasa. Oke, selanjutnya untuk latitude misalnya kita di 55, terus longitude-nya 1,3. Jenis tipe RS-nya itu kita RSUD, terus untuk telepon darurat ini bebas saja. Nah, alamat sama website itu bisa opsional, jadi bisa kita langsung simpan aja. Oke, nah di sini total rumah sakitnya udah bertambah, teman-teman. Kita coba cek karena datanya baru harusnya ada di terakhir. Nah, betul sekali, datanya ada di terakhir, teman-teman ya. Jadi untuk data rumah sakit ini 3431. Nah, ini ID teman-teman, bukan nomor urut. Jadi belum tentu rumah sakit Heru ini ke 32. ID-nya dapat 32 karena mungkin udah ada rumah sakit sebelumnya yang udah dihapus. Oke, selanjutnya di sini coba edit misalnya nama rumah sakit ini kita ubah jadi Heru Sander. Oke, keren banget. Terus untuk latitude-nya misalnya kita di 502 kita ubah dikit aja. Simpan. Terus kita cek. Ya,
rumah sakitnya udah berubah jadi Heru Sander, lalu latitude-nya juga kita ubah udah. Oke, misalnya rumah sakitnya udah nggak beroperasi lagi nih. Sih kita tinggal klik hapus aja teman-teman. Nah, sih kita tinggal dah. Nah, total rumah sakitnya kembali jadi 31. Kita cek lagi. Oke, udah nggak ada ya. Di sini udah nggak ada RS Rumah Sakit Heru ataupun Rumah Sakit Heru Sander. Oke, nah selanjutnya kita ada fitur cari. Oke, untuk admin, misalnya di sini kita mau cari Rumah Sakit Bunda. Di sini kita tinggal klik terapkan. Oke, nah di sini teman-teman langsung dikasih tahu Rumah Sakit Bunda itu ada di latitude -2,96. Kalau longitudenya 104,7. Misalnya rumah sakit lain. Atau kita mau cari dari nomor telepon. Misalnya yang awalnya 0711 itu ada apa aja. Kita terapkan. Tuh, ada banyak teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Sekian penjelasan dari rekan admin. Terima kasih sudah eh, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya perwakilan dari kelompok yang membuat website Find It Unsri di mata kuliah pemrograman berbasis lokasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan website yang kami buat yaitu Find It Unsri serta cara penginstalan dan setupnya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Raffi Andriawan dan ada rekan kerja saya yang berkontribusi dalam membuat website Find Industry yaitu Muhammad Askaf Haridi, Sarif Haidar HK, Bias Elang Ragenta, dan Muhammad Fajar Syata Murjaya. Kemudian untuk deskripsi aplikasi itu sendiri, Find It Unsri adalah sebuah platform yang menyediakan informasi mengenai barang-barang yang ditemukan di lingkungan Universitas Sriwijaya. Website ini bertujuan untuk mempermudah proses penyerahan barang temuan kepada pihak administrasi fakultas, yang selanjutnya akan mengunggah informasi tersebut agar barang dapat dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Selanjutnya ada fitur utama, yang pertama ada dashboard admin yang berfungsi untuk mengelola data barang ditemukan, termasuk menambah, memperbarui, dan menghapus informasi barang. Lalu ada halaman detail barang yang berfungsi untuk menampilkan informasi lengkap mengenai setiap barang yang ditemukan. Selanjutnya ada penyimpanan lokasi koordinat yang berfungsi untuk menyimpan titik lokasi barang ditemukan untuk mempermudah pengguna menuju tempat pengambilan barang. Selanjutnya ada instalasi dan setup. Di sini saya akan menjelaskan cara penginstalan dan setup untuk website Find It Unsri. Baiklah, di sini saya telah masuk ke dalam GitHub, yang dimana GitHub di sini berisi kode program dari website Find It Unsri serta cara penginstalan dan setup website Find It Unsri. Nah, di sini ada beberapa software yang perlu kalian install sebelum kalian menjalankan website Find It Unsri, yang dimana software tersebut adalah Node.js, npm, dan MySQL untuk database-nya. Berhubung saya sudah menginstal ketiga software tersebut, maka kita langsung lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini ada preview. Preview di sini untuk menampilkan atau me-preview website dari Find It Unsri itu sendiri, tampilan awalnya dan tampilan dashboardnya. Selanjutnya ada tahap instalasi. Hal yang perlu kita lakukan di sini adalah mengklon repository ini terlebih dahulu. Di sini kita langsung saja kopikan kodenya, kemudian kita masuk ke dalam command prompt, dan di sini kita pastekan saja kode yang telah kita copy. Kemudian kode tersebut telah berhasil untuk mengcloning repository Find It Unsri. Selanjutnya di sini kita cek directory agar kita masuk ke directory atau ke folder Find It Unsri itu sendiri. Nah, setelah kita masuk ke folder Find It Unsri, langkah selanjutnya kita perlu menginstal dependencies dengan kode npm install. Di sini kita kopikan lagi, kemudian kita pastekan. Kita tunggu hingga kode tersebut selesai untuk menginstal dependencies-nya. Baiklah, di sini telah terinstall semua dependensi yang diperlukan dalam aplikasi website Find It Unsri. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat file dengan nama .env di project atau di folder
Find and Unsri. Kemudian kita mengganti password atau password secret key dengan password yang kita punya. Di sini maksudnya password itu password dari database kita. Nah, kita langsung saja ke folder Find and Unsri. Di sini. Nah, di sini kita membuat file baru bernama .env, file yang bertipe teks. Langsung saja di sini new. .env. Nah, kemudian kita masuk, lalu kita kopikan tulisan berikut ini ke dalam file .env. Nah, di sini your password kita ganti dengan password database kita. Password database saya adalah error 1234. Setelah kita mengganti password dan kopas tulisan berikut ke file, maka kita save. Selanjutnya adalah kita mengcrypt database Find and Unsri. Di sini kita masuk ke dalam MySQL kita dengan kode MySQL -u root -p. Kemudian kita masukkan password database yang telah kita setting di file .env tadi. Setelah kita masuk ke dalam MySQL, kita buat database baru bernama Find and Unsri. Setelah database terbuat, maka kita gunakan database Find and Unsri-nya. Use find it. Setelah kita masuk ke dalam database Find and Unsri, kita membuat table user dan table item di dalam database Find and Unsri. Kita kopikan saja, kita pastekan. Setelah kita membuat table user dan table item, selanjutnya adalah kita menjalankan servernya dengan kode node index.js. Nah, di sini kalian jangan lupa untuk keluar dulu dari MySQL. Nah, selanjutnya kita jalankan kodenya di dalam folder Find and Unsri. Lalu di sini telah keluar localhost atau link dari server. Di sini kita belum menjalankan websitenya, tapi kita membuat admin user terlebih dahulu. Fungsinya untuk user pertama kali kita buat atau admin. Karena kalau kita menjalankan localhost 3000 itu kita menjalankan sebagai user bukan admin. Nah, di sini dia diminta untuk send a post request to HTTP localhost register using an API platform. Nah, di sini kita buka saja Visual Studio Code. Di sini dia minta API platform. API platform yang saya gunakan itu adalah Thunder Client. Nah, kalau kalian belum punya Thunder Client, kalian install Thunder Client extensionnya di Visual Studio Code. Nah, di sini kita langsung ke New Request. Lalu di sini bagian get kita ubah ke post. Kemudian bagian linknya kita ubah ke localhost 3000/register. Kemudian bagian body kita ubah ke username ini, kode yang ini kita kopikan saja lalu kita pastekan di sini. Selanjutnya kita send. Kemudian ada message user berhasil dibuat. Nah, berarti user admin berhasil dibuat. Selanjutnya kita masuk ke localhost 3000. Baiklah, di sini saya telah masuk ke dalam website Find and Unsri, yang dimana tampilan di sini ada tombol cari barang hilang, lalu ada list barang dengan data yang kosong karena kita masih belum menambahkan barang.
lalu ada tombol login. Nah, di sini kan baru pertama kali kita masuk ke dalam atau mengakses website Fine Industry, maka kita login terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini sebelumnya saya sudah membuat admin user menggunakan API platform menggunakan Thunder Client. Nah, yang dimana saya telah membuat username dan password sendiri untuk membuat admin user. Di sini kalian masukkan saja username dan passwordnya sesuai dengan yang kalian buat sebelumnya. Kemudian setelah kita login dengan role admin, tampilan pertama yang muncul adalah tampilan dari tabel barang dengan list barang yang masih data kosong karena belum kita tambahkan barang. Lalu ada tab peta barang, yang dimana di tab peta barang ini menampilkan peta dari Universitas Sriwijaya dengan titik-titik yang merupakan fakultas dari Universitas Sriwijaya, seperti Fakultas Ilmu Sosial, ada Fakultas Ekonomi, dan lain sebagainya. Di sini apabila kita mencoba untuk menambahkan barang, maka ada beberapa kolom yang harus diisi sebelum kita menambahkan barang, seperti ada nama barang. Di sini misal kita memasukkan handphone Samsung, lalu tanggal, misal kita masukkan tanggal hari ini, tanggal hilangnya. Kemudian lokasi, misal kita kehilangannya di Fakultas Ilmu Komputer. Untuk foto, nah foto ini apabila kalian punya foto barang yang hilang, kalian masukkan saja di sini. Di sini kita sebagai contoh saya masukkan foto yang saya ambil dari Google. Kemudian ada deskripsi. Deskripsi ini kalian bisa tulis seperti kayak HP Samsung hilang di Fakultas Ilmu Komputer. Kemudian kita tambah barang. Nah, kemudian kita pergi ke tabel barang, maka otomatis di list barang handphone Samsung ada data tambahan yaitu handphone Samsung dengan status masih tanggal hari ini, nama handphone Samsung, lokasi di Fakultas Ilmu Komputer. Kemudian data ini kita bisa edit, lalu kita bisa hapus juga sesuai dengan kebutuhan yang kita mau. Selanjutnya kita bisa mengakses rute atau lokasi dari titik kita dengan cara kita login sebagai user. Di sini apabila kita login sebagai user, kita dapat melihat list barang yang tadinya datanya kosong, sekarang sudah ada HP Samsung. Nah, di sini kita klik HP Samsung. Lalu di sini kita bisa pergi ke rute atau ngeklik logo dari peta ini. Apabila kita klik logo dari peta, maka dia akan menampilkan rute dari titik saya ke titik HP Samsung itu ditemukan, yaitu di Fasilkom. Apabila kalau kita mengeklik tombol rute, maka dia akan menuju ke Google Maps dan menampilkan rute juga. Dia menampilkan rute dari titik lokasi saya ke lokasi Fakultas Ilmu Komputer yang dimana HP tersebut ditemukan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai website Find Industry. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor, Pak. Di mana ada masalah, di situ kita lapor. Let's start with questions. Pernah jatuh dari motor nggak? Atau pernah dikejar tawon? Lalu, apakah kamu pernah dikejar anjing? Nah, saat kamu cerita, respon orang kayak gimana? Hmm, biasanya kalau nggak nanya ya nggak peduli. Oke, when ya cerita aku diseriusin. Problem statement. Ketiadaan wadah pelaporan yang terbuka menyebabkan warga tidak tahu kemana harus mengadu saat menghadapi masalah di lingkungannya. Jadi, laporin aja ke Lapor Mas. Baiklah, sebelumnya kami dari kelompok 1 dengan anggota Muhammad Aditya Baihaki, Nabila Nur Husnaya, Putri Hidayahni, dan Risma Melati ingin memperkenalkan hasil proyek kami.
Dengan Our Vision, yaitu menciptakan platform Laformas sebagai wadah aspirasi berbasis lokasi, dengan tagline foto tandai beres, mempermudah proses pelaporan semudah update status di media sosial. Dan ini adalah key objectives kami, yaitu efisiensi, yaitu memangkas waktu pelaporan dan penanganan. Selanjutnya akurasi, yaitu menggunakan geolocation untuk titik lokasi yang presisi, dan monitoring, memberikan status update yang transparan, yaitu baru, proses, dan selesai. Selanjutnya, masuk ke bagian konsep proses. Pada bagian ini, kami menjelaskan fitur aplikasi, profil pengguna, dan stakeholder yang terlibat dalam sistem Lapermas. Next. Yang pertama ada fitur. Di fitur ini berisi report, slide sharing, profile, admin dashboard, share image, dan download image. Di bagian ini, kami menampilkan fitur utama aplikasi, yang mana user dapat membuat laporan, berbagi foto, dan memantau profile. Sementara admin memiliki dashboard khusus untuk mengelola laporan, dan kami juga menambah fitur berbagi dan mengunduh foto agar laporan bisa lebih mudah dibagikan. Next. Selanjutnya ada customer persona. Customer persona ini berisi komuter, concern lokal, dan road hunters. Di bagian ini dijelaskan siapa saja calon pengguna aplikasi, mulai dari warga yang peduli lingkungan, pekerja yang tiap hari melewati jalan yang sama, hingga orang-orang yang sering bepergian jauh. Mereka semua berpotensi memiliki masalah di lapangan dan melaporkannya. Selanjutnya ada stakeholder persona. Stakeholder persona ini berisi government dan private company. Stakeholder utama dalam aplikasi ini adalah pemerintah yang menangani laporan serta perusahaan swasta yang dapat bekerja sama dalam program sosial atau perbaikan lingkungan berdasarkan data laporan. Selanjutnya. Next. Oke, untuk selanjutnya kita bakal masuk ke development preparation. Jadi dari banyak banget planning kita tadi, mulai dari ngeset permasalahannya apa, terus juga mungkin ngebuat konsepannya, kita bakal start ke persiapan lah gitu untuk pengembangannya gitu. Jadi apa yang kami persiapin? Yang pertama itu kami nyiapin apa aja tech stack yang kami gunakan gitu nanti untuk nge-provide apa nih bisa dibilang website atau software ini gitu. Di front end kami itu kami gunain Next.js dan juga Tailwind CSS. Kenapa kami gunain Next.js dan Tailwind CSS? Karena bisa dibilang sistem frameworknya yang jauh lebih dinamis dan juga ya bisa dibilang multi devices ya untuk bisa digunakan gitu. Nah, di backend juga atau di database itu kita gunain Firebase gitu sebagai database kita gitu. Jadi sistem atau mungkin database kita sudah cloud dan juga ya bisa diakses secara online juga. Nah, untuk storage, untuk membantu apa ya bisa dibilang proses dari si Firebase itu sendiri, kita menggunakan Cloudinary gitu, yang spesifik khusus untuk gambar dan juga untuk terutama data GPS ya gitu. Nah, dan untuk map, kami menggunakan dua fitur gitu. Kenapa kami menggunakan dua fitur? Karena satunya itu kami gunakan sebagai fallback gitu. Nah, jadi fitur utama yang kami pakai adalah Leaflet React gitu. Nah, Leaflet React ini itu bakal kalian sering temuin nanti di map user. Sedangkan untuk Google Map itu kami biasanya itu gunakan di admin gitu. Karena bisa dibilang lebih fleksibel, lebih cepat dan juga untuk memberikan rekomendasi jalan atau mungkin rekomendasi rute itu jauh lebih cepat menggunakan Google Maps gitu. Dan sistem Google Maps ini tentu kami pakai Google Cloud dengan sistem OAuth gitu untuk akses. Nah, untuk development implementation-nya, apa algoritma yang kami gunakan itu secara utama ya gitu. Untuk fallback, kalau misalnya kondisi offline atau mungkin kondisi di mana bisa dibilang Google Map atau Leaflet React itu down, kami bakal bisa menggunakan Haversine formula gitu ya. Dan ini digunakan sebagai fallback untuk menghitung si jarak garis lurus antara rute satu sama rute 2. Jadi misalkan kalau admin ingin memperbaiki nih gitu atau mungkin user ingin melihat seberapa jauh kerusakan tersebut. Jadi jika Google Map atau Leaflet React itu dalam kondisi error, itu akan di fallback oleh Haversine formula. Kita juga punya role based access control. Jadi ada middleware untuk memisahkan akses halaman user biasa dan juga halaman admin.
Dalam hal ini itu kita menggunakan sistem pastinya login dan register ya. Gitu. Nah, untuk quick sneak peek-nya dari website kami juga bakal menampilkan gitu untuk website kami. Nah, yang pertama itu mungkin kita bakal coba akses admin dulu ke admin123@gmail.com. Kita bakal cepat saja. Oke. Dan ini juga bisa diakses ya. Jadi mungkin teman-teman bisa akses lapormas /6.tersal.app gitu untuk nanti bisa kalian akses. Nah, yang pertama itu kalian bakal disajikan oleh dashboard admin si Roundcare tadi. Gitu. Atau mungkin bisa dibilang lapormas ya gitu. Dari statistik laporan, mulai dari laporan masuk, selesai, hingga wilayah gitu ya. Terus juga laporan kerusakannya gitu. Nah, ini ada beberapa laporan yang masuk bersamaan dengan ID-nya juga, lalu tanggal dan statusnya itu juga seperti apa. Nah, admin itu juga bisa mengganti prosesnya seperti apa. Kita anggap aja mungkin proses laporan ini gitu kita anggap selesai gitu. Jadi mungkin kita bisa buat sebagai selesai. Nah, ini di Firebase itu bakal sudah diupdate kalau apa nih permasalahan ini atau kerusakan ini itu sudah selesai gitu. Nah, ini untuk admin, terus juga ada peta admin yang nanti untuk bisa mengakses bisa dibilang map atau gambar-gambar atau mungkin bisa dibilang jarak-jarak lah dari kerusakan-kerusakan tadi gitu. Mungkin kita balik ke beranda tadi, kita juga bakal dapat update bahwa ya laporan yang masuk sudah selesai. Tadi ada 6, sekarang tinggal 5 dan yang sudah diselesaikan itu 2 dan wilayah yang diperbaiki itu sudah ada dua wilayah gitu ya. Jadi mungkin kami kemarin sempat nyoba di Palembang, jadi Palembang dan Indralaya itu 2 wilayah yang telah diperbaiki. Nah, lanjut kita bakal masuk ke bagian user. Untuk user itu mungkin kita coba tadi kita udah coba untuk akses yang untuk.gmail.com dan kita panggil ini sandinya. Coba lagi. Nah, oke. Jadi ini untuk akses dari si user tadi gitu. Nah, untuk user itu kita bisa buat laporan, lihat petanya, terus dijelasin kembali cara kerjanya, kategorinya seperti apa. Untuk so far ada 3, ada kerusakan jalan, bangunan, dan kalau misalnya ini non jalan dan non bangunan itu bisa di bagian lainnya. Nah, ini juga kita bisa buka nih gitu, kayak peta laporan terbaru gitu. Dari ya laporan terkait lah gitu, atau laporan terkait ya apa-apa saja yang masih belum diperbaiki gitu. Nah, kita juga bisa ngebuat laporan di sini. Misalnya mungkin saya contohin aja, mungkin cepat saja gitu, terus ini di slash. Kita ambil salah satu gambar saja sebagai contoh. Mungkin kita tambahin ini, terus kita gunain lokasi, ambil aja kita ngambil lokasi di Pemulutan deh misalnya. Atau mungkin di sini gerbang tol Peramasan di depan ini. Nah, kita buat statusnya sebagai baru. Oke, nah jadi data tersebut sudah dikirim dan mungkin kita bisa cek di petanya. Oke, di Pemulutan. Nah, kalian bisa lihat kalau di sini itu sudah diupdate dan baru dikirim hari ini gitu, 30 November 2025. Nah, jadi mungkin itu secara gamblang atau secara garis besar untuk eh, website kami atau mungkin untuk software kami gitu. Dan mungkin kami bisa bilang terima kasih untuk perhatiannya dan kami juga mengharapkan dukungan dari teman-teman untuk nanti software ini bisa go live gitu. Jadi mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kami kekurangan satu tim di sini, Nabila, karena sedang sakit. Jadi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like atau mungkin juga di komen. Dan ya, terima kasih semuanya. Dan selamat malam dan juga have a good day, have a good time. Terima kasih.